Yunus adalah seorang nabi yang diminta untuk menyampaikan teguran Tuhan kepada orang Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota terbesar, salah satu yang terbesar pada zaman itu. Niniwe adalah kota yang sangat penting buat bangsa Asyur. Nah, masalahnya di sini bangsa Asyur adalah bangsa yang terkenal kejam. Itu bangsa Asyur, dan bangsa ini beberapa kali berperang dengan orang Israel. Jadi mungkin Yunus tahu keluarga yang pernah mengalami ini, keluarga yang pernah mengalami aniaya yang begitu sadis, begitu luar biasa. Dan sekarang Yunus disuruh pergi melayani bangsa Asyur, melayani Niniwe. Karena itu Yunus menolak perintah Tuhan. Yunus gak mau pergi ke bangsa yang kayak gini. Suruh bertobatlah supaya Tuhan gak hukum kalian. Dalam hati dia gini, mending hukum aja Tuhan, gak usah pakai bertobat-bertobatlah. Yunus berusaha lari dari Tuhan. Waktu dia lari, dia berlayar ke Tarsis. Tuhan buat laut bergejolak begitu rupa. Sampai akhirnya Yunus terpaksa dibuang ke laut. Tapi Tuhan yang mengatur juga untuk ada ikan besar yang memakan Yunus dan membawa Yunus ke darat lagi. Yunus akhirnya dibawa ke darat lagi. Yunus dengan terpaksa menyampaikan pesan Tuhan kepada Niniwe. Saya rasa pesannya nggak seperti kita pelayanan hari ini. Kalau kita pelayanan hari ini kan kita persiapan, kita latihan dulu, kita pengen beri yang terbaik. Yunus kan ogah-ogahan, jadi dia pergi, dia ngomong seadanya aja. Alkitab bilang dia 3 hari keliling Niniwe untuk bilang, bertobat ya, kalau enggak Tuhan hancurkan kamu. Mungkin dia nggak pakai teriak-teriak, tobat. Tuhan mau, nggak tahu gimana pesan yang seadanya itu, pesan yang setengah hati itu membuat Niniwe bertobat. Tiba-tiba kota yang begitu sadis, begitu jahat, yang gak kenal Tuhan bertobat, seluruh kota. Dan waktu Niniwe bertobat, justru Nabi Yunus kecewa. Kok bertobat? Ayat 1-9 ini dia. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Pertobatan Niniwe sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia dan berdoalah Yunus kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, sebelum gua pergi nih, gua udah bilang kan, itu sebabnya aku dulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi Yunus tahu sebetulnya Tuhan baik, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Lebih baik aku mati daripada ngelihat Niniwe diampuni Tuhan. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus adalah pendeta yang sampai hari ini mungkin punya rekor pelayanan dan pertobatan yang paling besar. Sekali perjalanan pelayanan pertobatannya 100.000 lebih, itu sampai hari ini gak ada yang percaya rekor dia. Tapi sekaligus juga Yunus tercatat sebagai salah satu nabi yang terburuk sepanjang sejarah. Tapi jangan buru-buru, gila ya, kok ada nabi kayak begitu, bentar. Alkitab ditulis untuk mengingatkan saudara dan saya, bahwa ternyata gini, jangan-jangan kita gak beda sama Yunus. Seringkali kita juga gak bisa lihat orang yang kita benci, orang kita yang pernah melukai hati kita, diberkati Tuhan. Seringkali kita nggak suka lihat musuh kita, orang yang kita nggak suka, diampuni Tuhan. Waktu saya mengajar pengampunan, saya ingat sekali dan saya ikut merasakan gimana proses mengampuni itu berat. Ada yang sampai nangis dan gemetar-gemetar. Seorang ibu sampai bilang ini, tapi Pak Andi, saya mau mengampuni, tapi Tuhan akan balas dia kan? Saya ikut terharu, saudara. Remuk hatinya ngelihat bagaimana dia gemetar, karena dia bilang, hidup saya susah gara-gara dia. Hidup tante jadi menderita gara-gara dia. Terus kalau Tuhan mau tante mengampuni, kalau tante ampuni, Tuhan hukum dia nggak? Untuk saya bilang ini, bisa ya, bisa juga Tuhan ampuni dia tante. Dia nggak bisa terima, saudara. Bukan cuma ibu ini, kita pun sama kan. Disebut sebagai monster rohani, ada teolog yang bilang Yunus sebagai monster rohani. Kalau kita bilang iya Yunus monster rohani, kita pun ternyata monster rohani. Ayat 5 bilang ini, Yunus konsisten dalam kekeliruannya. Yunus konsisten, dia nggak mau berubah. Dibilang tadi gini, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Dia masih berharap kota itu dihukum Tuhan.
Dia masih berharap kota itu dihancurkan Tuhan. Itu Yunus, konsisten dengan kebenciannya. Kita udah ke gereja, seringkali kita konsisten dengan kekerasan hati kita, kebodohan kita, ketidakmauan bertumbuh, egosentris. Sampai tadi Yunus dibilang monster rohani.